Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, khususnya para perempuan HKBP Distrik 19 Bekasi, di dalam acara perlombaan martumba yang akan kita laksanakan hari ini, biarlah sukacita ini kita awali dengan kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan dari kitab Galatia, pasalnya yang kelima ayat 13. Galatia pasal 5 ayat 13, demikian dikatakan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sekali lagi, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Demikian firman Tuhan. Ala kemerdekaan do penuaing, ala ni sudah maju kita madokon merdeka tu luali sambil tabacono. So hurok ko pe ngai kamu. Enggak. Boleh ulangi. Oke, kita ulangi. 1 2 3. Merdeka. 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 Lalu pertanyaan saya selanjutnya, benar-benar merdeka? Jangan langsung jawab. Benar-benar merdeka? Sebagian menjawab belum. Tapi saya mau tanya ibu-ibu secara khusus sebagai ibu rumah tangga. Merdeka di rumah? Karena bahasa mekelamuna. Ay biarhu memang gabeina taido menjajah jabu ama taidang merdeka. Todoi ise maiso perempuan penjajah. Sehingga di mana-mana perilaku menjajah itu sering dia lakukan tanpa memperdulikan apapun. Penjajahan adalah ketika kebebasan dan kemerdekaan orang sudah dikerdilkan dan tidak dihargai. Benar? Pertanyaan berikut, kamu hargai suamimu? Benar? Terhormat? Hormatilah. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, satu hal yang harus kita sadari adalah bahwa kemerdekaan adalah anugerah Allah. Sekali lagi saya katakan, kemerdekaan adalah anugerah Allah. Siapapun boleh berjuang demi sebuah kemerdekaan. Siapapun boleh berusaha demi sebuah kemerdekaan. Tetapi kalau Allah tidak berkenan, jangan saudara anggap saudara akan terima dan dapatkan itu. Maka jangan pernah ada orang yang merasa lebih dari siapapun dalam kehidupannya sehari-hari. Apapun yang saya terima, apapun yang boleh saya nikmati hari ini adalah buah anugerah Allah yang terbaik dalam kehidupan saya. Kalau hidup saya adalah sebuah anugerah, itu artinya saudara, saya harus menempatkan diri saya dalam setiap relasi, dalam setiap komunikasi, sebagai penyampaian anugerah dan ketetapan Allah. Saya sudah katakan tadi, kemerdekaan itu adalah anugerah Allah. Maka tugas saya sekarang adalah bagaimana menyampaikan anugerah Allah itu kepada orang lain. Saya tidak boleh dikekang oleh kepentingan saya. Saya tidak boleh dikekang oleh hanya ambisi-ambisi saya. Saya tidak boleh dikekang oleh hal-hal yang emosional dalam diri saya. Tapi saya harus benar-benar hidup dalam kualitas anugerah yang terbaik. Maka segala ambisimu, segala keinginanmu coba runtuhkan dan bangun. Hidupmu adalah perpanjangan tangan ketetapan Tuhan. Amin. Wah, boy do taulau ni do dengan. Asa unak kolan ngolu na menuntut kita. Asa unang holan ngolu na naeng dikasihani kita ibagasan ngoluon. Tapi dalam kondisi apapun,
Hidup saya hari ini adalah realitas yang harus saya hadapi. Dalam realitas itulah saya harus mempertontonkan kualitas diri yang terbaik dalam segala hal. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana seharusnya hidup merdeka itu? Yang pertama, hidup merdeka adalah bebas dari segala intimidasi dan tekanan. Todo molo adong go pejolma nan terintimidasi na merdeka doi. Molo adong go jolma merasa tertekan na merdeka doi. Oleh karena itu, kalau kita sangat menghargai itu, jangan menjadi orang yang merasa superior. Jangan merasa menjadi orang yang lebih hebat dan lebih berjasa dalam segala hal. Maaf, jabatan juga bisa menjadi jabatan yang tidak menjadi berkat kepada siapapun. Tapi jabatan bisa menjadi sesuatu yang menekan, yang membuat orang tidak merdeka dalam segala sesuatunya. Oleh karena itu, orang yang merdeka itu adalah orang yang melawan segala intimidasi dan segala hal-hal persekongkolan yang membuat orang lain tidak nyaman dalam hidup. Amin. Tapi mula-mula kan dokter Buddha mangna songo dia pe hadirlah sebagai ibu-ibu yang memerdekakan. Amin. Unang gabe songon nasomal hudok, gabe ulomo rohani danaki iluar kamu daripada jabu. Kemana mama ke PPD indah, syukurlah itu nebana songoni rupani. Lalu yang kedua, merdeka itu adalah bebas dari segala tekanan perbudakan, bahkan dosa sekalipun dan kejahatan. Kemarin kami sermon distrik, lalu Amang Jiau Dolok Seribu mengatakan seperti ini. Hati-hati dengan sibolis. Sibolis itu paling pintar memanfaatkan semua momentum hanya untuk melaksanakan niat-niat jahatnya. Sekali lagi saya bilang, sibolis sangat pintar memakai setiap momentum untuk melakukan niat-niat jahat yang ada di dalam dirinya. Lihat di Taman Eden, tenang go sudah, nyaman, semua terpenuhi. Iblis suka? Tidak. Tapi lihat bagaimana liciknya iblis itu memakai momentum itu. Dia bisa melihat kelemahan dari diri seorang perempuan itu. Lalu lihat apa yang kurang dari diri Ayub. Semua berjalan dengan baik. Tapi pertanyaannya, iblis senang? Ternyata iblis juga memakai sahabat-sahabat dan istrinya juga untuk merusak semuanya. Senang dengan perlombaan tumba ini? Hati-hati, ini juga bisa dipakai iblis sebagai momentum. Maka siapa yang bisa diperalat di sini, maka ini akan kacau. Amin. Jangan ada yang mau dipakai oleh iblis dengan kegiatan martumba ini. Nanti alai usukum aja teh. Ngaloja hamuna latihani. Loja do. Buaman nomolodang juara. Boy do mulak dohot denggang. Dak pola menuntut. Hati-hati, momentum ini bisa dipakai simbolis. Alani jangan ada yang pulang simbolison dari sini. Kita harus jaga, kita adalah orang merdeka. Kita tidak mau melakukan dosa dan tidak mau diperdaya oleh dosa itu sendiri. Lalu yang berikut, orang merdeka itu adalah memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya masing-masing. Maka kegiatan martumba ini adalah kegiatan untuk meningkatkan, menunjukkan potensi yang ada dalam diri setiap perempuan yang ada di Bekasi ini. Maka nanti jangan malu-malu menunjukkan kualitasmu sebagai perempuan yang memiliki potensi. Jangan malu-malu menunjukkan kualitasmu sebagai perempuan yang memiliki kualitas tersendiri dalam kehidupanmu. Amin. Siap bohi dari dadui.
So tungadong martuba sambil murhing. So tungadong martuba sambil cemberut. Tapi bertumbalah sebagai ungkapan sukacita untuk menunjukkan kualitas dan potensi. Yang mau saya katakan, Batak adalah orang yang patriarkat. Tapi lihatlah budaya Batak ini juga adalah budaya yang sangat membuka ruang bagi seluruh potensi perempuan HKBP. Saya katakan ke dalam khotbah saya hari Minggu kemarin, kita harus bangga memiliki ibu-ibu dengan kualitasnya sebagai ibu yang bijaksana. Malo marpangotik. Bayangkan kalau ibu-ibu Batak tidak bisa memanajemen keluarganya dengan baik. Apa jadinya generasi Batak ke masa yang akan datang? Maka setiap ibu-ibu Batak adalah ibu-ibu yang pantas dihormati, adalah ibu-ibu yang pantas diacungi jempol. Perjuangan ibu-ibulah sehingga generasi Batak menjadi generasi yang berkualitas mulai dari dulu sampai masa yang akan datang. Tepuk tangan untuk ibu-ibu ini. Maka teruslah berjuang dengan potensi maksimal itu. Maka bersama mari kita katakan, menyala PPD Distrik 19 Bekasi. 1, 2, 3. Menyala Distrik 19 Perempuan Distrik 19 Bekasi. Gak biar udah salah. Menyala PPD 19 Bekasi. 1, 2, 3. Menyala. Berikut, hiduplah sesuai dengan rencana Tuhan. Tidak ada rencana yang terbaik selain rencana Tuhan. Karena biar bagaimanapun, kalau kita mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan, semua pasti tidak mengecewakan. Siapa yang mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan, apapun yang dia lakukan pasti menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi ketika seseorang melakukan sesuatu hanya karena kehendaknya sendiri, demi kemuliaannya sendiri, itu tidak akan menjadi bawa berkat. Ibu-ibu di rumah juga adalah ibu-ibu yang bekerja hanya sesuai dengan rencana Tuhan. Maka setiap hal yang kamu lakukan itu menjadi sesuatu yang terberkati dalam segala keadaan. Ini yang harus kita terus evaluasi dan bangun orientasi dalam kehidupan kita, sehingga kita katakan, Tuhan, pakailah kami sesuai dengan rancangan dan ketetapan-Mu. Tuhan, pakailah kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam segala keadaan di tengah-tengah kehidupan kami itu. Maka lihat, datang nats ini mengingatkan kita, kalau saudara adalah orang yang merdeka, yang menyadari saudara adalah orang yang tidak mau menekan dan menekan siapapun, yang harus merdeka dalam sikap, tindakan, dan perilaku, maka saudara harus hidup sebagai seorang hamba. Saudara harus hidup sebagai seorang pelayan. Hamba dan pelayan, jangan pernah pikirkan harga dirimu. Hamba dan pelayan, jangan pernah pikirkan kehormatanmu. Hamba dan pelayan, jangan pernah pikirkan nama baikmu. Tapi seorang hamba dan pelayan adalah orang yang memiliki kualitas kerendahan hati yang terbaik. Lihat Tuhan kita itu, dia rela meninggalkan mahkotanya, dia meninggalkan sorga mau menjadi manusia dan hidup sebagai manusia. Ini adalah kerendahan yang sesungguhnya. Dan dia yang mengatakan, saya mengutus engkau untuk melayani. Tugas melayani adalah tugas dari seorang yang memiliki kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, tidak ada makna sebuah pelayanan. Oleh karena itu, bagaimana kita merendahkan hati dalam segala sesuatu. Sehebat apapun kamu, yang kamu lakukan itu adalah dalam rangka melayani Tuhan. Oleh karena itu, mari kita koreksi diri. Yang kamu layani di sini Tuhan atau dirimu sendiri? Kalau Tuhan yang kamu layani, persembahkanlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Martuba pehoanon, ini adalah dalam rangka melayani Tuhan. Maka biarlah martuba kita ini sebagai wujud persembahan kita untuk memuliakan Tuhan dalam segala kualitas kerendahan hati kita itu. Lalu yang berikut, orang yang melayani itu adalah orang yang mau mendengarkan apa kata tuannya.
Kita ini adalah hamba Allah. Maka sebagai hamba Allah, kita ini harus tunduk kepada apa yang Tuhan mau, kepada apa yang Tuhan inginkan, kepada apa yang Tuhan katakan. Tepuk tangan jo tu ketua PPDON. Saya harus salut dengan ibu yang satu ini. Di botondo karakter ya kadongan naut sudi. Ala anak boy don wai ngojol mah sehirana dongan hapedang dongan. Jala tidak akan bisa kita desain orang lain sesuai dengan apa yang kita mau. Itu benar kualitas diri do si Patureon. Tidak terdesain apapun. Bagaimana kita menjaga kualitas hati dalam segala keadaan. Ido halak na benar-benar sesuai dengan apa yang kata Tuhan. Si pergumul terus menerus dui. Oleh karena itu desain dalam dirimu sebagai seorang pelayan Tuhan yang benar-benar mau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu sebagai seorang pelayan. Lalu yang ketiga, seorang hamba dan pelayan itu adalah seorang hamba dan pelayan yang mau berkorban. Tidak ada pelayanan tanpa pengorbanan. Japiga manakin hehe mersasak. Adong ko sasak natuari toruco to sorari. Alani tepu tangan majo tu akan mersasak kok ini. Saya tahu juga yang kau pakai itu berat. Alai demi martubaon ipaksa homan wangi. Saya dengar pakai apa itu hairspray do tahin abutinoni. Nama baik juga lo buki ya doi. Aima, borak doi bani ului. Ima, atik pe borat, iba ma muse sortalinai, telu muse ma angko selesai me mana to. Ini mana udokon, ini sebuah pengorbanan. Jangan tuntut apa-apa, jangan tuntut kehormatan apapun. Amin. Bayo kolak konengi hormati malapatan di. Tahu lama deh. Ba memang anggo korban hepeng, korban fisik, damurado, korban aman maul, korban perasaan. Sakitnya itu di sini. Saya beri kamu, alani jo tolonglah jangan ada yang saling melukai lah. Jangan ada yang saling mencederai lah. Berjanji tak ke ibu-ibu. Tolong jangan lukai perasaan orang. Apalagi jangan mau menyampaikan omongan yang tak benar. Kalau kau tahu bikin konflik itu jangan sampaikan. Hogai boto hogai berbeda di pasahat to. Perjahat dosol masuk ini. Perjahat suatu ngarung mengulah hodak. Butuh pengorbanan. Asata boto manstir sebagai orang merdeka dalam segala sesuatu. Artinya itu, kalau saudara tidak mau dilukai, jangan coba-coba melukai. Nah sekarang, perempuan Batak adalah Pardijabu. Todo? Ngahu pato orang bagas nyojo. Ini so perjati sampurna. Toh itu 7 tangan jo perjati sampurna. Anggo halahon ngai dahulu halahon. Memaknai kemerdekaan di Kuriana marhite ulaun na mertuba. Laos pendalaman Alkitab tentang kemerdekaan. Urok matunasida songonon. Perempuan Batak itu adalah perempuan pelayan Pardijabu yang memiliki visi yang jelas dalam segala hal. Ise do mangatur jabu, amata do mangnai-nata. Mabebaga jabum, wah. Pola dong campur ya matai. Mabay nangur jabu inata dotok paturehoni. Oleh karena itu sebagai Pardijabu, tolonglah melayani sebagai seorang pelayan yang benar-benar sungguh-sungguh mau menunjukkan kualitas dirimu sebagai pelayan yang terbaik. Kupakai istilah nama saya di Sisonon. Perempuan adalah jantung dalam setiap rumah tangga. Salina Yuroda, perempuan adalah jantung dalam sebuah rumah tangga. Molodang adok perempuan,
neng dohononna hirana mate do keluarga. Alanido denyut jantung akan berdenyut terus begini, itulah jantung yang sehat. Maka kalau perempuan itu di rumah terus berdenyut seperti ini, itulah rumah tangga yang sehat. Maka rumah tanggamu akan selamat kalau denyut jantung itu terus berdenyut dengan baik, dengan irama yang terbaik di rumahmu. Maka yang mau saya katakan, yang menentukan irama di rumah itu setiap denyutan itu adalah kehadiran seorang ibu di tengah-tengah keluarga itu. Oleh karena itu biarlah kegiatan martuba ini menjadi kegiatan yang membuat denyut yang baru. Denyut yang benar-benar menghangatkan. Denyutan yang benar-benar menggairahkan di setiap rumah tangga kita. Kita tidak hanya bersuka cita di sini, tapi kita juga akan bersuka cita di rumah kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Allah di dalam Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk benar-benar melakukan kemerdekaan kami dengan menjauhi dosa, bahkan mau melayani Tuhan dalam kualitas yang terbaik. Kami mau kemerdekaan kami itu benar-benar kami nikmati. Sehingga sebagai orang yang menikmati kemerdekaan, kami akan bebas melakukan apapun dan berekspresi apapun untuk menunjukkan bagaimana Tuhan memerdekakan kami. Tolong Tuhan agar kami jangan jatuh dalam dosa. Tolong Tuhan agar kami mampu sebagai orang merdeka melakukan pelayanan yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu. Berkati PPD Distrik 19 Bekasi yang mengupayakan kegiatan ini. Biarlah Tuhan kegiatan ini benar-benar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Setiap rangkaian kegiatan hari ini kami persembahkan hanya demi kemuliaan Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Amin.